Suatu hari di hutan yang ramai, ada seorang kelinci kecil yang bernama Kiko. Kiko adalah kelinci yang sangat ceroboh dan selalu ingin tahu. Suatu pagi, dia mendengar tentang karnaval hutan yang akan diadakan di seberang sungai. Kiko tidak bisa menyimpan rasa penasarannya, dan tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke karnaval tersebut. Satu-satunya masalah adalah sungai yang memisahkan tempat tinggal Kiko dengan lokasi karnaval. Sebuah jembatan yang tinggi dan sempit menghubungkan keduanya. Kiko berkata pada dirinya sendiri, "Tidak masalah, aku bisa melompati jembatan ini dengan mudah." Kiko pun mulai melompat. Namun, di tengah jalan, dia menyadari bahwa jembatan itu lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Kiko jatuh ke sungai dengan plons yang besar. Namun, bukan berhenti di situ, karena Kiko adalah kelinci yang ceroboh, dia tidak bisa berenang dengan baik. Untungnya, seekor bebek yang lewat melihat kejadian itu dan segera berenang menyelamatkan Kiko. Kiko, yang basah kuyup dan lelah, berkata pada bebek itu, "Terima kasih banyak, aku hanya ingin pergi ke karnaval hutan." Bebek itu tertawa dan berkata, "Kenapa tidak kita pergi bersama-sama? Aku bisa menjadi pemandumu yang andal." Kiko setuju dengan senang hati, dan mereka berdua pergi ke karnaval hutan bersama-sama. Di karnaval, Kiko menikmati semua atraksi dan pertunjukan. Dia bahkan ikut dalam lomba melompat kelinci dan memenangkan hadiah untuk kelinci terceroboh. Semua hewan di hutan tertawa dan bersenang-senang bersama Kiko, yang menyadari bahwa terkadang ceroboh bisa membawa kebahagiaan. Sejak saat itu, Kiko belajar untuk lebih berhati-hati, tetapi tetap menjaga sifat cerobohnya yang membuatnya istimewa. Dan setiap kali hutan mengadakan karnaval, Kiko menjadi bintangnya dengan kelucuannya yang khas. Di tepi pantai yang indah terdapat sebuah pulau kecil, di mana sebuah mercusuar tegak kokoh sebagai pemandu bagi para pelaut yang melewati lautan luas. Mercusuar itu dijaga dengan penuh dedikasi oleh seorang tua yang bijaksana bernama Samuel. Karena usianya yang sudah lanjut, banyak orang bertanya mengapa Samuel tetap setia menjaga mercusuar itu. Cerita ini dimulai puluhan tahun yang lalu ketika Samuel masih seorang pemuda. Dia bercita-cita menjadi pelaut dan menjelajahi dunia. Tetapi takdir berkata lain. Ayahnya yang sakit meninggalkan Samuel dengan tanggung jawab menjaga mercusuar keluarganya. Meskipun penuh kekecewaan, Samuel mengambil keputusan berat untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Samuel menjadi penjaga mercusuar yang handal. Meskipun telah menyia-nyiakan mimpinya, dia menemukan arti kehidupan dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Mercusuar itu menjadi keberadaan yang menenangkan baginya, dan simbol harapan bagi para pelaut di lautan luas. Suatu malam, badai hebat melanda pantai. Angin kencang dan ombak besar membuat mercusuar bergetar. Samuel tahu bahwa dia harus bertahan dan menjaga api tetap menyala agar kapal-kapal yang lewat tetap aman. Dengan keberanian dan ketahanan, Samuel melawan badai itu seperti layaknya perjuangan hidupnya sendiri. Setelah badai reda, penduduk desa datang memberi penghormatan pada Samuel. Mereka menyadari bahwa tanpa keberanian dan pengorbanannya, banyak nyawa pelaut yang mungkin telah hilang. Samuel, meski lelah, merasa puas karena telah melindungi dan melayani masyarakatnya. Pada suatu pagi yang tenang, Samuel duduk di dekat mercusuar yang setia menemani hidupnya. Seorang pelaut muda mendekatinya dan bertanya, "Mengapa Anda tetap di sini selama bertahun-tahun, meski seharusnya Anda bisa menjelajahi dunia?" Dengan senyum lembut, Samuel menjawab, "Kadang-kadang kehidupan membawa kita pada perjalanan yang tidak kita rencanakan. Meskipun saya tak pernah menjadi pelaut seperti yang saya inginkan, melihat kapal-kapal yang aman melintas adalah hadiah terbesar bagi saya. Ini adalah petualangan yang lebih besar dari yang bisa saya bayangkan." Cerita ini mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengorbanan, keberanian, dan menemukan makna kehidupan di dalam pelayanan kepada orang lain. Samuel, sang penjaga mercusuar, adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengilhami banyak orang dengan dedikasinya yang tanpa pamrih. Di sebuah desa kecil di lereng bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana orang tuanya bekerja keras di ladang untuk menyambung hidup. Meski keadaan ekonomi keluarganya sederhana, Amir memiliki impian besar untuk mengejar pendidikan tinggi dan membawa perubahan positif bagi desanya. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, badai besar melanda desa,
merusak tanaman, dan mengepung desa dalam keputusasaan. Keluarga Amir harus berjuang keras untuk bertahan hidup, dan impian Amir untuk melanjutkan pendidikannya terancam sirna. Dengan tekad yang kuat, Amir tetap berfokus pada tujuannya, meski harus menghadapi kenyataan yang sulit. Dia mulai bekerja paruh waktu setelah sekolah untuk membantu keluarganya, dan menyisihkan uang untuk biaya pendidikannya. Meski jalan menuju pendidikan tinggi penuh rintangan, Amir tidak pernah menyerah. Suatu hari, seorang guru di sekolahnya, Ibu Saraswati, menyadari potensi besar yang dimiliki Amir. Dia membantu Amir mendapatkan beasiswa dari yayasan lokal, membuka pintu bagi pemuda itu untuk mewujudkan impian pendidikannya. Amir dengan rendah hati menerima bantuan itu, dan mulai meniti jalan menuju perguruan tinggi. Perjalanan Amir di perguruan tinggi penuh tantangan. Dia harus bekerja keras di sekolah, dan bekerja di waktu luangnya, untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Meskipun perjalanan itu penuh rintangan, Amir mempertahankan semangatnya, dan terus melangkah maju. Akhirnya, Amir lulus dari perguruan tinggi dengan prestasi gemilang. Dia kembali ke desanya dengan ilmu yang dimilikinya, dan tekad untuk membuat perubahan. Amir mendirikan program pendidikan untuk anak-anak di desanya, memberikan mereka kesempatan yang sama yang pernah dia impikan. Kisah Amir mengajarkan kita bahwa walaupun hidup kadang membawa cobaan tak terduga, tekad, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang di sekitar dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Amir bukan hanya mewujudkan mimpinya, tetapi juga membawa perubahan positif bagi komunitasnya, mengilhami banyak orang untuk tetap berjuang demi impian mereka, sekecil apapun impian itu. Terima kasih sudah menonton. Bila suka dengan videonya, klik like. Jangan lupa subscribe @kisah inspiratif satisfying shot juga ya. Sisipkan komen terbaikmu juga. Bagi yang mau berbagi kisah inspiratif, bisa komen atau DM ya. Akan aku buatin di next video tentang kisahmu. Matur nuwun.